Hai guys, kembali lagi dengan Jasher di sini. Kali ini aku mau review tentang Corkcicle. Ya, ini adalah termos yang lagi happening banget di Jakarta terutama karena harganya yang cukup pricey dan ini aku beli yang varian black matte. Oke, kenapa aku pilih yang varian black matte? Karena menurut aku ini nggak gampang fingerprint gitu atau meninggalkan sidik jari. Dan ini juga menurut aku nggak gampang kegores atau mengelupas karena ini bahannya bagus banget dibandingin sama yang varian glossy. Kalau yang glossy itu kalau aku lihat di review-review orang itu kebanyakan ngeluhnya itu karena mudah lecet, mudah mengelupas dan juga mudah meninggalkan fingerprint atau sidik jari. Makanya akhirnya aku memilih untuk pilih yang varian black matte ini dan ini emang cukup best seller dan cepet banget habisnya. Tapi balik lagi ke selera masing-masing karena aku tipe orang yang nggak suka barang aku tuh lecet, rusak gitu. Aku paling anti banget, jadinya aku pilih ini. Dan ini adalah contoh varian yang glossy yang warna putih dan ini juga varian yang pink yang glossy. Dan ini adalah review salah satu YouTuber luar negeri yang menurut pemakaian dia dalam jangka panjang bakal kayak gitu. Tapi balik lagi setiap orang berbeda-beda cara merawat barangnya masing-masing. Ada yang sembrono, ada yang awet gitu jaga barangnya. Jadi ya balik-balik ke diri sendiri ya. Berdasarkan pengalaman aku pakai ini kurang lebih 1 bulan. Ini menurut aku kekecilan ya karena ini aku beli yang varian 270 ml. Menurutku ini lebih cocok kalau diisi dengan kopi ataupun teh atau minuman manis lainnya ketimbang kalau diisi air putih. Lebih baik pilih yang varian satunya yang ukuran 16 atau 435 ml. Menurut aku itu lebih baik kalau diisi air putih karena isinya menampung lebih banyak ya. Aku pertama itu di area tutup botolnya. Nah, menurut aku tutup botolnya itu susah banget buat dirapetin. Jadi kita tuh mesti ekstra tenaganya kalau buat ngerapetin ini tutup botolnya. Karena kalau kita nggak rapet kayak gini nih, nggak rapet, itu uap-uap yang ada di dalam botolnya bisa keluar. Jadi itu yang bikin botol kita itu kurang awet kalau buat air dingin ataupun air panas. Terus permasalahan di tutup botolnya yaitu menurut aku kurang steril ya. Kalau misalnya di tangan kita kotor, terus kita buka botolnya dan kita minum, ini anggap aja mulut ya, terus kita minum, otomatis bakteri atau virus yang nempel di area sini dan kena atau masuklah ke mulut kita. Apalagi di zaman pandemi kayak gini, menurut aku ini kurang baik ya. Akhirnya aku beli tutup botol baru yang modelnya kayak gini, yang ada sedotannya. Nah, kurang lebih kayak gini penampakannya. Jadi di bagian atasnya itu ada sedotannya nih kayak gini. Jadi kalian bisa langsung pencet aja. Ini buat menghindari kalian buka tutup botol, dan ini juga ada tentengannya nih buat kalian memudahkan bawa-bawa atau menjinjing botolnya. Nah, ini adalah sedotannya. Sedotannya itu awalnya tuh panjang kayak gini ya guys. Ini aku potong karena ukuran botol aku kan kecil. Jadi buat potongnya itu kalian bisa lihat di area belakang. Ini udah disediain buat potongannya itu berapa ukurannya. Nah, ini ada yang ukuran 9, ada yang juga ukuran 16, ada juga yang ukuran 25. Jadi kalian nggak perlu repot-repot buat ngukur sedotannya itu kayak gimana. Ini udah ada ukurannya gitu. Jadi kalian bisa tinggal potong dan kalian bisa pasang di sini, terus tinggal dipakai deh ke botolnya. Ini menurut aku simple, cuma masih ada kekurangan ya, terutama di area sedotan yang di atas. Nah, ini kan kalau misalnya kita buka, ini anggap aja mulut nih, terus kita sedot di area mulutnya itu kayak minum biasa. Nah, mulut kita itu kan kena di sedotannya yang kayak gini kan. Nah, kalau kita tutup itu kan nggak steril juga, dalam artian ini kan nggak ketutup banget ya. Ini terpapar juga sama debu atau virus atau bakteri yang ada di luar sana. Jadi ini kurang steril juga menurut aku. Nah, dibandingin sama botol kemasan kayak gini tutupnya, kalian perhatiin ini tutupnya kan kayak gini. Nah, kalau kita misalnya buka nih, tangan kita kotor, terus kita buka, nah kalian lihat
bagian mulutnya itu kan ketutup, bagian mulutnya, misalnya ini mulut nih, itu kita minum terus ketutup kan, jadi ibaratnya masih steril. Jadi bener-bener steril kayak gini yang aku maksud gitu loh guys. Nah, permasalahan selanjutnya adalah ini kan 275 ml. Nah, ini kalau botol kemasan kayak gini ini berapa liter ya? Kita lihat mana sih ini buat tulis. Oh, ini dia. Ini 330 ml. Ini nggak penuh ya. Nah, kita coba tuangin di sini. Ini masih ada nyisa atau enggak. Kayak kurang lebih ya kayak gini ya guys. Nah, itu masih nyisa dikit ini karena kan tadi botolnya enggak terlalu penuh ya mas, jadi masih ada sisa sedikit kayak gini. Nah, terus selanjutnya kita mau masukin es batu untuk kita tes ketahanannya terhadap dingin, apakah benar 25 jam. Kayaknya bentar, aku mau ambil garpu dulu ya buat esnya. Oke, ini kita masukin es batu. Nah, tips dari aku ya, kalau kalian punya cetakan es batu kayak gini, kalian jangan isi sampai full ya, karena akibatnya tuh jadi kayak gini nih, kurang gede ya, atau nggak muat gitu loh kegedean es batunya di mulut botolnya atau termosnya ini. Jadi kita mesti nunggu es batunya cair dulu biar es batunya masuk sempurna kayak gini nih. Nih, ini aku kurangin dulu airnya ya, kayaknya kepenuhan. Oke, kayak gini. Ini aku kurangin. Nah, kalau misalnya pas, dia tuh bakal lebih gampang gitu loh masukinnya. Jadi kalau bisa jangan sampai gede-gede banget. Nih, dibikin setengah aja nih kayak gini nih ini. Jadi gampang banget masukinnya ke mulut botolnya. Nah, kalau misalnya kegedean atau kepenuhan nih, bisa menyebabkan kayak gini nih, mampet lagi nih kayak gini di mulut botolnya atau termos ya. Nih, jadi aku kurangin lagi ya airnya. Oke, kayak gini. Kayaknya cukup ya. Ini aku masukin, pokoknya semua es batunya mau aku masukin ke botolnya ini atau termosnya ini. Ini kayak gini nih, kalau misalnya terlalu full bikin es batunya. Karena aku males buat pecahin es batunya, jadi mending ya aku giniin aja ya guys. Jadi harap bersabar. Nah, kita masukin semua es batunya perlahan ya, kayak gini. Ini kan gampang nih karena ini udah mencair juga sih. Nah, tips dari aku, kalau kalian mau bikin cetakan di sini, airnya tuh segini aja guys. Jadi gampang buat masukinnya ke mulut botolnya, jangan sampai full gitu loh. Nah, ini penampakan dalamnya. Jadi nanti kita tes pakai tutup botol yang asli ya. Nih kayak gini. Ini di jam 12.22. Ini kurang fokus. Ini kayak gini nih, jam 12.22 ya. Kita tes akankah mencair atau enggak. Pakai tutup botol yang asli ya guys. Kita tutup yang rapet, karena kalau kurang rapat dia tuh bakal berembun gitu loh guys, jadi mudah menguap. Nah, kita lap dulu ya tutup botolnya. Nah, kita tunggu deh sampai berapa menit, nanti biasanya tuh keluar embun kayak gitu loh. Kenapa? Kayak aku kurang tahu, mungkin kayaknya kurang rapet ya, aku nutup botolnya, tapi perasaan aku udah rapet banget sampai sekenceng-kencengnya. Oke, kita akan tunggu. Nah, ini udah mulai berembun kecil-kecil gitu. Kalian kelihatan nggak sih guys? Nah, dia tuh udah keluar dikit embunnya. Ini kayaknya faktor kurang rapet, tapi menurut aku ini udah kenceng maksimal aku nutupnya.
Jadi kayak gini penampakannya. Ini minusnya tuh ya kayak gini guys, kalau tutupnya tuh modelnya yang kayak gini. Dibandingin sama ini pakai ini juga tetap berembun juga guys. Nah, ini di jam 12.38. Ini nanti kita cek lagi, dia bakal berembun lebih banyak biasanya. Semakin lama semakin gede embunnya nanti keluar. Ya, kurang lebih kayak gini nih. Ini kurang lebih penampakannya, kalian bisa lihat kurang lebih kayak gini. Embunnya keluar dari tutup botolnya. Ini udah jam 12.44 gini jadinya penampakannya. Kita coba buka ya. Kita buka es batunya, keadaannya kayak gimana. Nih kayak gini. Ini penampakannya jadi kayak udah nempel satu sama lain ya es batunya. Terus ini kenceng-kenceng kita tutupin biar bener-bener rapet. Oke, kita tunggu lagi sampai ini jam 12.45. Nanti kita tunggu berapa jam lagi ya. Oke, ini udah mulai berembun lagi nih kan. Kumat lagi embunnya nih. Kayak gini nih penampakannya guys. Aku nggak tahu salah aku apa ya. Kalian juga punya ngerasain hal yang sama kayak gini nggak sih? Aku kayak gini nih permasalahannya. Dan ini sekarang jam 12.53. Emang selisih berapa menit doang. Karena dia tuh cepet banget keluar embunnya tuh guys. Jadi kayak gini lah kurang lebih. Nah, ini sekarang jam 13.20. Nah, embunnya udah mulai keluar gede-gede kayak gini nih. Kalau lama-lama tuh kayak gini bakalnya keluar. Nah, terus kita buka, kita cek es batunya udah kayak gimana. Ini gini nih. Menurutku ini udah mulai kayak menyusut gitu ya. Tapi masih nempel gitu. Lumayan menyusut tapi masih ada. Ya, ini jadi dalam artian masih cukup tahan. Kita tutup nih botolnya nih, kita kencengin banget nih biar embunnya tuh nggak keluar banget ya. Kita coba ulangin nih sampai bener-bener kenceng, sekenceng-kencengnya biar nih jangan, ini kan kayak gini nih kalau kita tutup biasa. Nah, kita kencengin nih bener-bener sampai nggak ada lagi space, bener-bener rapet kayak gini. Oke, kita lap biar kita lihat berembun lagi setelah ini. Oke, ini embunnya udah mulai keluar lagi. Tetap aja kayak gini padahal ini udah jam 14.19. Ya, kayak gini lah guys. 14.19 dan masih berembun guys. Oke. Nah, ini kita buka. Ini mau kita cek juga isinya lagi. Nah, ini udah mulai benar-benar menyusut ya, udah mulai kelihatan agak mengecil batu esnya. Terus kita tutup lagi, kita tutup yang kencang. Kita mau tes lagi sampai berapa lama. Ini udah benar-benar kencang ya, udah kalian lihat sendiri. Oke, selanjutnya mau kita ganti tutup botolnya sama yang ada sedotannya ya. Mana tahu kalian bisa cek perbandingannya. Jadi kalian bisa cek gimana perbedaannya pakai tutup asli sama yang ini yang baru aku beli. Ini benar-benar pastiin benar-benar rapet ya. Kalian bisa cek nih. Ini udah benar-benar rapat kalau menurut aku. Tapi nggak tahu kenapa masih suka berembun ya. Ini kita cek apakah akan berembun lagi atau enggak. Nih, kalian bisa lihat ya, nggak ada lagi celaknya ya.
Ini enak banget, gampang banget cinta sih aku sebenarnya sama tutup botol ini, karena bisa dijinjing, cantik banget. Jadi penampilan kayak gini bisa diginiin, praktis sih sebenarnya, meskipun aku kurang gede ya, dan agak sulit juga ini buka sedotannya, keras banget. Nih sedotannya tinggal minum tanpa perlu buka tutup botol lagi, meskipun ya agak keras ya. Nih pokoknya suka banget deh penampilan yang kayak gini, keren sih sebenarnya, compact banget. Cuma sayang nih, ini selanjutnya masih berembun guys, kalian bisa lihat ini masih berembun, embunnya keluarnya sama kayak yang tutup aslinya tadi nih. Penampakannya kayak gini, kurang rapet kayaknya ya guys ya. Ini jam 15.35. Ini nih udah segini nih. Dari jam 12 kita buka ya tutup botolnya. Agak susah ya guys, keras banget. Ntar ya. Nih kayak gini, kita buka tutup botolnya, dan ya es batunya udah mulai ya rada mengecil ya nih, tapi masih ada es batunya ya, lumayan lah. Dari jam 12 sampai jam 3 ya, kurang lebih 3-4 jam ya. Nih kayak gini penampakannya nih, kalian bisa lihat ya, jelasnya kayak gini ya, kelihatan lah ya. Oke, kita tutup lagi botolnya, kita benar-benar tutup serapat-rapatnya nih ya. Nih kalian bisa cek sendiri nih, ini rapet banget. Oke, sambil nunggu aku mau kasih info ke kalian. Ini aku beli jaring-jaring kayak gini, ini gunanya buat mempermudah aku bawa corsicle ini kalau mau ditaruh di pundak gitu, kayak kita ala-ala bawa tas gitu loh guys. Jadi lebih gampang, lebih mudah, dan nggak anti lecet. Nah ini kayak ginilah penampakannya, kurang lebih cantik banget. Ini aku pesen yang warna rainbow, kalian bisa cek di e-commerce. Tapi jeleknya tuh yang di bawahnya tuh kayak gini guys. Jadi kalau misalnya mau aku tegakin nih kayak gini di meja atau di mana, itu nggak bisa bener-bener berdiri tegak gitu loh guys. Jadi mesti ya dikeluarin dulu botolnya kalau mau emang didiriin kayak gini. Oke, selanjutnya kita cek lagi. Ini sekarang pukul 17.00. Aku mau cek batu esnya. Ini kalian bisa lihat udah kayak gini nih, embunnya udah benar-benar kelihatan nyata ya. Embunnya tuh kayak gini, kalau makin lama makin ya terlihat dan terpampang nyata seperti ini guys nih. Kayak gini nih penampakannya. Nih. Terus kita buka ya. Kita mau lihat isi batu esnya seperti apa sekarang. Ini udah mulai kayak gini, bener-bener menciut banget ya, tapi nggak sampai habis, tapi kira-kira kayak gini. Ini ya mungkin karena faktornya berembun gini, jadi kemungkinan keluar udaranya tuh dari sini. Oke, selanjutnya aku mau share info ke kalian. Di sini aku ketemu termos yang harganya di bawah harga corsicle. Yang menurut aku ini bisa worth it kalian coba. Dan di sini aku ketemunya 24 bottles, ini yang 500 ml, harganya 345.000. Menurut review yang aku baca di toko e-commerce-nya, botol ini atau termos ini ketahanannya cukup bagus ya, dan bisa bersaing dengan corsicle guys. Dengan harganya yang cuma 345.000, kalian udah dapat kapasitas 500 ml. Kalau dibanding-bandingin nih sama corsicle, kalian harus bayar 395.000 dengan kapasitas 275 ml. Ya balik lagi sama kebutuhan kalian masing-masing. Ini buat perbandingan aja ya, tanpa bermaksud untuk menjelekkan satu sama lain. Ini hanya kayak rekomendasi aja dan plus minusnya aja gitu guys. Dan sama halnya kayak corsicle, ada juga tambahan aksesorisnya nih. Kalau kalian mau ganti tutup botolnya kayak gini, ini bisa juga ya. Harganya pasti lebih murah daripada harga yang corsicle ya guys.
Oke, selanjutnya aku ketemu dari Hydro Flask. Ini yang kapasitas 532 ml dengan harga 82.000 ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini juga bagus ya katanya yang dari review-reviewnya. Menurut aku kalian bisa cek aja sendiri ya guys. Dan juga mereka menyediakan varian tutup botol yang bisa kalian pilih sama kayak sebelumnya buat digonta-ganti kalau kalian mau ya guys. Terus selanjutnya ini adalah Corkcicle yang aku bilang ini menurut aku kapasitasnya lebih bagus atau lebih besar gitu daripada yang punya aku. Ini yang kapasitas 475 ml. Ini cocok banget kalau kalian mau menampung air minum yang agak banyakan ya. Nah, ini tutup botol yang aku beli sama kayak yang punya aku. Nah, ini harganya kalian bisa cek sendiri di e-commerce-nya. Nah, kalau mau lebih murah bisa juga pakai yang ini. Terus ada juga varian lagi atau aksesoris lagi kalau kalian mau jinjing tasnya kayak gini dari Corkcicle-nya. Tapi ini bundling ya sama botolnya. Kalau kalian mau beli satuan kayaknya nggak ada deh. Tapi kalau mau di toko lain bisa, dan harganya 160 ribuan kalau nggak salah. Nah, ini strap yang kayak punya aku, yang aku bilang varian rainbow. Nah, kurang lebih cara pemakaiannya tuh kayak gini, dan ini murah meriah cuma 55.000 guys. Oke, selanjutnya aku kasih rekomendasi dari Lock and Lock. Ini kalian bisa beli dengan harga 284.000 dengan kapasitas 475 ml. Kalian udah pasti tahu lah ya kualitas Lock and Lock, nggak perlu diragukan lagi. Dan ini juga ada yang versi murahnya dong, cuma 151.000 udah dapat kapasitas 400-an. Terus selanjutnya ada juga yang 187.000 yang kapasitas 475 ml. Nah, ini pokoknya menurut aku worth it ya. Aku udah pernah beli ini yang 710 ml cuma 341.000. Tapi kalau kalian lagi beruntung di saat lagi diskon varian 710 ini kalian bisa dapat harga di sekitar 280 ribuan guys. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Ini karena aku udah coba sendiri dan punya. Dan lebih kerennya lagi udah ada jinjingan silikon kayak gini nih, bener-bener praktis dan sangat worth it banget ya. Terus tutupnya juga menurut aku steril dan nggak menimbulkan embun ya. Dan menurutku dengan kapasitas sebesar ini cukup banget buat seharian ya, dari pagi sampai kalian pulang kerja. Oke, menurut aku sekian ya informasi dari aku tentang perbotolan atau termos ini ya. Semoga bermanfaat dan see you next time guys. Bye bye.